Lanjut ya Pak? Lanjut ke boleh, gambar ya? berikutnya, Vena. Iya. Apa itu? Gambar berikutnya ini merupakan tokoh inspiratif bagi kita. Oh iya. Sosok yang cendekiawan. Siapa lagi kalau bukan Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif. Betul sekali. Nah, sebagai pemikir bangsa pastinya kan Buya ini punya meninggalkan nilai-nilai yang Iya, semacam kayak legasi lah. untuk betul kita. betul. Bisa itu dalam bentuk orang-orang atau murid-murid yang telah dikaderisasi ataupun karya bukunya. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan kita nih Pak, Ya, siapa siap. sih sosok Ahmad Syafi'i Ma'arif ini di mata Pak Andar? Bagi saya pribadi, beliau ini adalah seorang pemimpin, seorang intelektual, sekaligus seorang ulama yang luar biasa. Wow. Yang bagi saya pribadi itu banyak mempengaruhi perjalanan hidup saya, gitu ya. Jadi salah satunya adalah wasiat-wasiat atau nasihat-nasihat beliau untuk terus bersekolah, gitu ya. Jadi yang saya ingat itu pada tahun 2000 ya, ketika 2000 ketika beliau menjadi presiden atau ketua umum Muhammadiyah, beliau di satu kesempatan ada muktamar saat itu IRM ya, Ikatan Remaja Muhammadiyah di Yogyakarta. Beliau itu berpidato di hadapan ribuan anggota-anggota IRM se-Indonesia. Anda itu aktivis Muhammadiyah, itu jangan lupakan untuk belajar bahasa asing. Itu perjumpaan Bapak pertama kali dengan Ya, jadi perjumpaan satu belum jumpa saya itu. Karena saat itu saya masih mahasiswa tahun 2000 itu semester awal. Ya awal-awal gitulah. Jadi saat itu saya membaca, saya tidak hadir di sana karena saya IMM ya, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Saya nggak pernah menjadi anggota IRM karena saya tidak pernah sekolah di sekolah Muhammadiyah gitu ya. Tapi di pesantren. Terus kemudian dari situlah kemudian saya catat itu bahwa saya tahu beliau karena ketua umum Muhammadiyah, karena saya kader Muhammadiyah, jadi saya catat. Oh ya benar ini. Saya kira saya harus meningkatkan kemampuan bahasa asing saya. Maka tahun 2000-an itu saya juga kursus bahasa Perancis. Sekaligus sebelumnya itu saya diterima di Fakultas Ilmu Budaya di bahasa Prancis di UGM. Ya, di Gajah Mada. Jadi saya double tadi, ada pertanyaan double degree ya. Berarti Bapak lulusan UGM dan lulusan UIN juga? Jadi saya lulusan UGM dan lulusan UIN. Double degree-nya di S1. Iya. Mantap. Jadi di Jogja. Jadi saya belajar bahasa Prancis karena itu ada mimpi ketika SMA tadi itu. Kemudian saya harus belajar bahasa Prancis. Nah, pada saat itu terlintas untuk ikut mendaftar di UGM dan saya diterima di di Fakultas Ilmu Budaya, prodi bahasa Prancis ya, prodi bahasa Prancis. Tapi kemudian saya merasakan kalau kuliah itu kan kayak kurang efektif itu belajar bahasa ya itu kan, karena belajar yang lain juga itu karena tidak efektif, maka kemudian saya double lagi, jadi triple saya itu. Yaitu tadi kursus di LIP, di Lembaga Indonesia Perancis. Di Yogyakarta, di Jalan Sagan itu. Nah, bukan hanya triple, saya juga quadruple atau kalau 4 double 4 itu apa? Karena saya menjadi aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, menjadi ketua umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Sleman pada saat itu. Jadi wah harus keras. Nah, saya terinspirasi oleh Buya, jadi harus belajar bahasa asing, kemudian harus menautkan cita-cita yang tinggi untuk menuntut ilmu dimanapun, terutama kalau bisa ya ke luar negeri. Nah itu jadi yang memperkuat semangat saya, motivasi saya untuk pergi menjumpai Sutet Eiffel atau tiang listrik Eiffel atau menara Eiffel tadi itu. Sekaligus bisa duduk di altar yang agung di Universitas Pantheon Sorbonne di Paris. Luar biasa. Nah Pak, Buya Ahmad Syafi'i ini kan sering nulis tentang keindonesiaan, keislaman. Ada nggak tulisan atau buku Buya yang jadi favorit Pak Anda? Dari sekian banyak karya Buya itu. Nah, dan kenapa demikian? Karya beliau yang banyak saya
saya baca, kemudian saya kutip di dalam tulisan-tulisan saya adalah karya disertasi beliau tentang Islam dan Pancasila. Ya. Disertasi pertama itu, terus kemudian yang keislaman, keindonesiaan dan kemanusiaan tadi itu, yang bukunya ini, buku ini itu sudah ditranslate, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris ya. Dan saya kira teman-teman muda Ma'arif itu bisa mendownload ya. Nah, kalau enggak harus baca juga, bukannya mendownload tetapi membaca ya, memahami siapa itu Buya Ahmad Syafii Ma'arif, dan beliau seperti yang saya katakan tadi seorang intelektual, seorang pemikir, seorang sarjana, saya kira juga seorang filosof yang bisa berkata qulil haq walau kana murran. Jadi katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Kita tahu beliau termasuk orang yang kritis terhadap jalannya pemerintah di Indonesia, siapapun itu presidennya, ya mulai dari zaman Pak Soeharto pasti, terus kemudian Habibie, kemudian Gus Dur, terus kemudian Bu Megawati, Pak SBY, termasuk juga Pak Jokowi, beliau juga kritis ya. Pada masa Pak SBY itu beliau menggalang ya tokoh-tokoh agama dan lintas agama itu untuk mengatakan bahwa Pak SBY itu banyak melakukan dosa besar. Wah, jadi ada saat itu kalau saya ingat itu tahun 2007 kalau saya tidak salah, keliru ingat, itu ada 16 dosa besar Pak SBY. Nah, pada saat itu yang menggalang salah satunya adalah Buya Ahmad Syafii Ma'arif. Dan yang terakhir sebelum beliau meninggal tahun 2021, dia menulis satu artikel di Kompas yang mengandung atau mengindikasikan kegelisahan beliau terhadap nasib anak bangsa pada tahun 2045. Indonesia Emas. Nah, beliau itu kalau Indonesia seperti ini, sekarang ini ya, anak-anak mudanya, bangsa Indonesia, pemerintahnya, politisnya banyak yang politis rabun ayam, pengusahanya banyak yang pengusaha tuna moral dan lain sebagainya, itu akankah atau mungkinkah Indonesia pada 2045 itu menjadi Indonesia Emas? Jangan-jangan itu nanti Indonesia cemas. Ya, kira-kira seperti itu. Indonesia emas atau Indonesia cemas? Itu dalam konteks pemikiran beliau, dalam konteks kebangsaan. Nah, dalam konteks keislaman, beliau sangat cemas juga melihat fenomena dunia Islam dan juga Islam yang ada di Indonesia. Misalnya tadi fenomena radikalisme, intoleransi atas nama agama, kekerasan atas nama agama, itu diyakini beliau sebagai pembajakan. Bahkan beliau termasuk orang yang berani mengatakan kepada pelaku-pelaku kekerasan atas nama Islam sebagai preman berjubah. Pernah dengar itu? Jadi preman berjubah. Mereka sebenarnya preman tapi berjubah atas nama Islam, atas nama simbol-simbol Islam. Betul, tindakannya tidak merepresentasikan ajaran Islam atau Islam itu sendiri. Nah, jadi beliau termasuk orang yang sebagai orang pemikir menurut saya yang independen, yang bebas, yang tidak punya rasa takut dia hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala yang beliau yakini. Tetapi dia oleh karena itu maka beliau bisa berpikir dan juga berkata secara bebas ya, melakukan kritik tapi kritiknya konstruktif. Karena beliau tidak punya interest apapun ya, interest ekonomi, interest politik, dan kan sudah selesai dengan dirinya. Mungkin bisa dikatakan beliau ini mungkin ya wali, tapi di Muhammadiyah kan tidak ada konsep wali itu gitu loh. Betul. Itu artinya bukan dalam konteks wali dalam pengertian tradisional, tetapi beliau ini adalah orang yang gelisah dengan persoalan-persoalan keislaman, kebangsaan dan kemanusiaan universal. Jadi bukan hanya di Indonesia tetapi juga dunia juga. Jadi beliau itu berteman juga dengan Gilad Atzmon, seorang aktivis Yahudi yang dia itu anti Zionisme gitu. Dia menulis buku itu, satu buku tentang Gilad Atzmon itu. Jadi dia Buya Syafii termasuk orang yang pro terhadap kemerdekaan Palestina gitu. Dan menolak Zionisme, dan dia berteman dengan aktivis-aktivis dari Indonesia dan seluruh dunia untuk mengumandangkan kemerdekaan Palestina, karena kemerdekaan Palestina itu kan bagian dari wasiat ya konstitusi kita gitu. Jadi kemerdekaan seluruh bangsa gitu kan.
dan bangsa Indonesia aktif di dalam menunjang atau mendukung kemerdekaan bagi bangsa-bangsa di dunia ini gitu. Ya, bisa dibilang memang Buya ini sosok yang inspiratif sekali ya. Mungkin terakhir terkait dengan Buya, jadi sebelum beliau meninggal 2 tahun silam itu saya sedang di Lyon ya, sedang berjibaku bermujahadah itu ya untuk menyelesaikan disertasi saya. Saya selalu dari awal sampai sebelum meninggal kontak beliau, kadang minta nasihat, kadang beliau kirim-kirim tulisan, saya juga kirim-kirim tulisan saya gitu ya, ringan-ringan itu ke beliau gitu. Terus kemudian terakhir dia bilang, dia tanya kepada saya, beliau bertanya, kapan Anda selesai? Gitu. Kapan Anda selesai? Itulah SMS beliau terakhir ketika saya sedang dalam galau atau cemas. Saya selesai atau tidak kira-kira pada saat itu. Tapi berkat beliau selalu keep contact ya, memberikan nasihat kepada saya, jadi saya termotivasi lagi. Siap Buya, mohon doanya. Wah gitu-gitu, akhirnya alhamdulillah selesai. Alhamdulillah selesai. Gitu. Luar biasa sekali Pak, lanjut ya. Ke gambar yang terakhir ini. Gambar yang terakhir. Siap. Gambar kali ini mungkin akan lebih banyak pertanyaan yang seru ya. Waduh, apa itu? Pertanyaan yang mau diapakan? Aduh, ngeri nih, ngeri. Bagaimanakan masa depan Ma'arif Institute di bawah kepemimpinan Andar Nubowo? Betul sekali, Vena. Jadi gimana nih Pak? Ya, Ma'arif Institute ini satu institusi, legasinya Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif ya, yang berdiri tahun 2003, jadi sudah 21 tahun lamanya dan sudah banyak aktivitas kontribusi yang dihasilkan oleh Ma'arif Institute kepada bangsa ini dan kemanusiaan secara umum ya. Jadi dalam 20 tahun terakhir, kalau kita ringkas apa yang dilakukan World Ma'arif has been doing, has been conducting is defending Pancasila and Bhinneka Tunggal Ika. Jadi apa yang dilakukan oleh Ma'arif Institute dalam 20 tahun terakhir itu adalah membela Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika yang itu inline dengan progresif Islam, dengan Islam yang progresif atau kosmopolitan Islam atau Islam yang rahmatan lil alamin seperti yang digagas ya oleh Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif gitu. Nah, dalam dekade yang ketiganya tadi 2 dekade sebelumnya itu, nah kemudian mengawali dekade yang ketiga ini, kebetulan saya baru ditunjuk ya, bahasanya ditunjuk oleh Yayasan Ahmad Syafi'i Ma'arif untuk menjadi Direktur Eksekutif pada 15 Mei 2024. Jadi prosesnya itu ya saya ditanya gitu. Jadi kapan saat itu saya masih di Paris, ini saya masih di Paris belum pulang ya? Belum pulang. Jadi saya buka ceritakan pada teman-teman semuanya. Dan Bapak perlu pertimbangan ini. Jadi saat itu bulan April itu. Bulan April saat itu masih Syawal, jadi Lebaran tahun 2023. April 2023 tahun lalu. Saat itu saya lagi ngopi-ngopi pagi, ngopi-ngopi. Jadi sebelum saya ke kampus untuk kerja itu kan saya bisa ngopi dulu. Di sana kan ngopi murah, nggak seperti di sini kan. Terus sama croissant dan pain au chocolat. Croissant bacanya, bukan karena kalau sudah ketemu dengan saya bacanya croissant. Langsung. Nah itu terus kemudian saya ditelepon oleh Yayasan Ahmad Syafi'i Ma'arif, ada Bang Rizal Sukma itu, beliau adalah ketua Yayasannya Ahmad Syafi'i Ma'arif. Kemudian beliau tanya, Anda sedang apa? Anda kau di mana di Prancis? Ya saya sedang studi, berusaha merampungkan sekolah saya. Kapan rampung gitu? Waduh, saya nggak tahu ini. Ya, tapi saya sedang berusaha menulis. Ya mudah-mudahan segera rampung. Gini, kalau sudah selesai disertasi, pulanglah ke Indonesia dan pegang Ma'arif Institute. Gitu. Waduh, pada saat itu saya mengatakan, waduh jangan saya. Ada banyak kader-kader Muhammadiyah atau orang-orang hebat di Indonesia yang bisa megang Ma'arif Institute, karena Ma'arif itu lembaga yang
yang well reputed lah, sudah orang udah kenal dan lain sebagainya, bagi Buya Sawit Ma'arif. Jadi jangan saya ini nggak tahu nih kapan rampung, jangan-jangan nggak rampung saya ini kan, gitu. Jadi pada saat itu kemudian Bang Rizal Sukma, dia juga His Excellency karena Dubes ya, mantan Dubes di London, beliau bilang ke saya, ya jangan Anda putuskan sekarang, Anda pikirkan, yang penting sekarang bagaimana Anda selesaikan disertasinya dan kemudian segera setelah itu pulang ke Indonesia. Nah, alhamdulillah ya, alhamdulillah itu April kemudian Agustus sudah beres semuanya tuh. Kemudian saya awal September itu submit ke kampus submit disertasi untuk diujikan atau disidangkan di defense. Harus nunggu 3 bulan, jadi Desember. Nah, Desember itulah tanggal 12 Desember 2023 jam 12. Selama 4 jam. Ingat betul ini Pak Anda. Iya. Wah, itu momen penting soalnya. Selama 4 jam saya disidang oleh 6 sidang orang Prancis semuanya, dalam bahasa Prancis, 6 profesor ya. Wow. 6 profesor dalam orang Prancis semuanya dalam bahasa Prancis, ahli Islam, ahli Asia Tenggara dan lain sebagainya, ahli politik, antropologi dan banyak ya. Saya bayanginnya agak ahli Islam di Arab Saudi, ada Islam di Aljazair, yang kemudian mereka menguji disertasi yang saya tulis dalam bahasa Prancis. Nah, itu jadi orang kampung Wonosobo tadi itu punya mimpi pergi ke Prancis melihat Menara Eiffel, kemudian menulis disertasi dalam bahasa Prancis tebal 351 halaman. Luar biasa. Begini Pak Anjar, ini untuk teman-teman Ma'arif muda yang kepo, bagaimana Ma'arif Institute 5 tahun ke depan dipegang oleh Pak Andar Bowo. Ya. Pak Andar boleh gambaran. Gambaran. Boleh. Bagaimana Ma'arif Institute 5 tahun ke depan? Ya, ke depan apa yang ingin kita lakukan adalah pertama tetap jadi al-muhafadzatu bil qadimis sholeh wal akhdu bil jadidil aslah. Jadi ada satu kaidah usul fikih yang saya pegangi ketika di pesantren dulu, itu adalah kita itu harus mempertahankan yang lama-lama tapi yang masih bagus, yang baik-baik, sambil kemudian kita melakukan inovasi yang baru yang lebih baik daripada yang lama itu. Jadi di bawah, insya Allah di bawah kepemimpinan saya ingin tetap melestarikan ya program-program yang lama yang banyak, misalnya ada Ma'arif Award, ada Ma'arif Fellowship untuk anak-anak S1, kemudian ada SKK, Sekolah Kemanusiaan dan Kebudayaan, Ma'arif Institute, terus kemudian itu untuk anak S1, S2, dan S3, terus kemudian ada Jambore Nasional, itu untuk anak SMA, ya, Jambore ada 100 orang SMA, yang kemudian kita seperti kemah, tapi kemahnya modern gitu, tidak di tenda, kemah modern itu selama 10 hari, itu kita berdiskusi banyak hal ya, yang kemudian itu akan menginspirasi termasuk oleh anak-anak muda Ma'arif tadi itu yang sudah tersebar di mana-mana. Nah, itu tetap akan kita lakukan sambil kemudian kita mencoba melakukan inovasi. Misalnya nanti insya Allah kita akan mencoba melakukan scaling up dari program yang awalnya nasional menjadi regional, menjadi internasional gitu. Jadi misalnya Jambore anak tadi itu, anak bangsa atau Jambore Ma'arif tadi itu yang awalnya nasional itu insya Allah tahun depan, 2 tahun yang akan datang akan coba kita scale up menjadi regional. Jadi nanti Jambore untuk anak-anak yang terpilih di Indonesia, Malaysia, kemudian Singapura, Thailand dan lain sebagainya itu. Kemudian untuk program-program yang lain, jadi ada internasionalisasi ya. Jadi gagasan-gagasan Buya Ma'arif Institute dan juga Islam Indonesia dan pemikir-pemikir progresif Muslim yang lainnya itu perlu kita promosikan, bukan hanya untuk orang Indonesia tetapi juga untuk masyarakat dunia, kira-kira seperti itu. Nah, ini semua kalangan. Nah, kemudian kita ada ekspedisi Nusantara, ekspedisi Ma'arif Indonesia, ekspedisi Ma'arif Indonesia itu kita akan bikin semacam Ma'arif House, yaitu di daerah-daerah, bertemu dengan masyarakat lokal, mulai dari Aceh sampai Papua, kira-kira seperti itu. Ujung ke ujung. Kapan tuh Pak? Kita akan coba kick off ya, itu tahun 2025. Jadi rampungnya ya, jadi 2005 kita akan kick off, terus kemudian mungkin
per pulau dulu gitu, kita rencanakan misalnya Sumatera, temanya Sumatera, dari Aceh sampai Lampung misalnya, kita timnya bergeser ke Borneo dulu misalnya, terus ke Sulawesi, ke Manado, ke tempatmu itu, terus ke Papua, terus ke Bali, terus ke Jawa. Ya seperti itu, tematik gitu, supaya gagasan-gagasan kita tidak hanya di Jakarta saja, tetapi juga down to earth gitulah, membumi. Itu yang saya, yang saya ringkas program-program seperti ini dalam 3 pilar program. Pertama, program institusionalisasi atau melembagakan gagasan-gagasan Buya Syafi'i Ma'arif dan pemikir-pemikir Muslim Indonesia yang toleran, yang moderat tadi itu dalam tindakan-tindakan yang praktis dan juga dalam moralitas publik atau etika publik atau mungkin kebijakan publik yang dibuat oleh negara dan juga oleh masyarakat sipil. Kemudian yang kedua, kita akan mencoba untuk melakukan pelembagaan itu, kita akan memunculkan inovasi-inovasi baru gitu ya, inovasi kebudayaan, inovasi sosial, inovasi keagamaan yang mencerahkan gitu ya. Terus kemudian yang ketiga itu adalah internasionalisasi. Itu jadi tadi Jambore, ada Ma'arif Award, nanti bukan hanya orang Indonesia tapi juga mungkin konteks regional gitu, supaya seperti Raymond Magsaysay Award itu yang di Filipina, itu siapa yang kenal Raymond itu, tapi itu sudah menjadi satu rutinitas ya, penghargaan di tingkat ASEAN yang sudah dikenal oleh masyarakat ASEAN, termasuk Buya Syafi'i itu mendapatkan penghargaan dari Raymond Magsaysay dari Filipina itu. Kenapa Ma'arif Institute tidak? Ma'arif Award tidak seperti itu. Kita bisa, insya Allah. Amin. Itu kira-kira. Jadi insya Allah menarik. Jadi teman-teman Ma'arif Muda itu, mari bergabung dan mari kita bareng-bareng untuk melakukan kerja-kerja peradaban dan kemanusiaan. Benar sekali. Nah, ini pertanyaan terakhir Pak, sebagai penutup. Kita mau merespon isu. Oh, waduh, ini apa ini? Viral. Jadi ngeri ini kayaknya. Baru-baru ini tuh ada lagi viral. Hampir semua medsos itu bahas kasus premanisme. Oke. Kita ini kan para Ma'arif Muda sudah bukan hidup di zaman Orde Baru. Tapi kita juga berpendapat di muka. Tapi kita juga sudah mendengar orang-orang yang dahulu yang pernah hidup di zaman Orde Baru seperti apa dan dikekang oleh pemerintah, pembubaran massa dan diskusi itu biasanya dilakukan oleh aparat. Walaupun pada saat itu undang-undangnya subversif ya Pak. Ya betul. Tapi atas dasar perintah undang-undang mereka aparat melakukan itu. Nah, sedangkan yang terjadi saat ini, yang terjadi sekarang, pembubaran massa aksi dan diskusi dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Situasi sudah berbeda, pembubaran masih ada. Kita tidak tahu apakah mereka dibayar atau sebagainya, kita tidak tahu ya. Apakah berarti ini menandakan bahwa negara kita, bangsa kita sangat krisis demokrasi? Atau kembali ke ataukah kita akan kembali ke masa Orde Baru, ataukah malah akan lebih parah dari masa Orde Baru? Nah, yang jadi pertanyaan ini Pak, gimana sih sikap Ma'arif terkait ini? Oke, wah ini pertanyaannya makin agak serius Pak. Serius sekali ini. Tadi saya udah seneng karena cerita-cerita gitu kan. Ini pertanyaan menukik tajam. Terlebih ini seperti silet. Sebelumnya telah didiskusikan di Ma'arif House benar. Ma'arif House 3. Itu masih tertutup, mungkin Bapak bisa secara lebih santainya merespon isu tersebut. Dan kebetulan juga lagi ramai banget di medsos. Betul di medsos. Jadi saya juga tahu tentang peristiwa premanisme yang beberapa hari lalu itu mengemuka di publik kita dan kemudian menghentak ke ruang kesadaran kita bahwa ternyata premanisme di abad 21 itu masih muncul. Masih ada. Yang kemudian yang kedua, premanisme di tahun 20 tahunnya setelah reformasi itu ternyata juga masih bercokol gitu dan menampakkan batang hidungnya kembali gitu. Dan saya kira ini satu tragedi ya, demokrasi, dan satu hal yang membuat miris kita semuanya, dan itu seyogyanya jadi kejadian seperti itu, premanisme tadi itu tidak terjadi di alam Indonesia yang mengadopsi demokrasi, dan kita sudah bersetuju bahwa Indonesia itu harus menjunjung tinggi etika dan moralitas publik
yang menjunjung tinggi hak asasi orang lain untuk berserikat, berpendapat, dan lain sebagainya. Dan itu pun mimpi Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif adalah dream of freedom, dream of assembly, ya, berserikat, berkumpul, dream of religion, having religion, gitu. Itu adalah mimpi-mimpi Buya yang tampaknya mimpi itu mengalami gangguan atau kendala sekarang ini, gitu ya, karena dalam beberapa tahun terakhir itu banyak pengamat, banyak penulis, baik dari dalam maupun luar negeri yang mengatakan bahwa kondisi demokrasi di Indonesia itu sedang mengalami regresi atau penurunan, ya kan, atau backsliding atau kemunduran gitu. Jadi kita mundur ke belakang. Jadi bisa dibilang kemunduran. Nah, ini kan satu hal yang membuat kita, ya, anak-anak muda dan kita semuanya bangsa Indonesia itu prihatin, dan kita harus bangkit bersama-sama untuk menghadang kelompok-kelompok uncivilized ini yang sedang membajak yang sedang membajak demokrasi kita untuk kepentingan mereka dengan cara-cara yang uncivilized, yang tidak beradab tadi itu. Jadi ketika premanisme itu berani membubarkan satu kegiatan yang dilindungi oleh konstitusi, maka itu satu tragedi, ya, demokrasi. Dan kita semuanya, anak-anak muda terutama, itu harus paham bahwa ini mengafirmasi atau mengkonfirmasi, membenarkan dari kajian-kajian, riset-riset dari para pakar tentang politik dan demokrasi, sosial, keagamaan di Indonesia, yang sudah memberikan warning serius bahwa Indonesia itu sedang mengalami regresi demokrasi. Contohnya kemarin itu, kira-kira seperti itu, Bapak. Aduh. Iya, ya. Waduh, luar biasa. Ya, Pak, mungkin sekian. Terima kasih Pak Andar. Sama-sama, kami yang kita, ya. Ya, makasih. Mudah-mudahan mantap ini. Alhamdulillah. Terima kasih juga para ma'arif muda yang sudah setia mendengar obrolan kita sampai akhir. Jangan lupa apa, Novel? Diaktifkan lonceng di YouTube-nya, sebab kita akan update terus setiap minggunya, ya, Vina. Iya. Setiap hari apa? Hari Jumat. Setiap hari Jumat. Kita rencana ada 1000 narasumber, jadi harus diaktifkan itu loncengnya biar kita tahu, kalian tahu di luar sana bahwa kita punya narasumber baru nantinya. Bukan cuma bahas soal isu terkini, tapi berbagai macam hal akan kita berdua tanya. Tentunya secara menarik dan santai, Vina. Benar. Cakep. Sekian, itu saja mungkin kita bisa berikan untuk perdana ini. Sampai jumpa di podcast Merdeka Menjawab. Selanjutnya, see you.